Kalau seorang pemimpin terlibat kuasa gelap, dampaknya itu di bangsa, Pak Gilbert. Ya. Perhatikan, waktu Salomo terlibat kuasa gelap, maka kerajaan Israel terpecah jadi dua. Misalnya IKN yang katanya sudah siap dengan berbagai investor, tiba-tiba nggak ada lagi investor asing yang masuk. Nah, bagaimana menurut Pak Daud Tony tentang keadaan ekonomi Indonesia? Welcome to khotbah populer. Yesus yang populer harus dikhotbahkan. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan khotbah hambanya Evangelis Daud Tony. Mari persiapkan hati dan pikiran kita agar apa yang disampaikan oleh beliau dapat membuat iman kita bertumbuh dan kita semakin berani berhadapan dengan iblis dan pengikut-pengikutnya, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Selamat mendengarkan. Saya jumpai hambanya yang dikasih oleh Tuhan, yang kita semua rata-rata sudah banyak kenal, yaitu Pendeta Daud Tony. Haleluya. Haleluya, Pak Gilbert. Yesus dahsyat. Nah, hari ini kita bicara tentang rancangan setan dan rancangan Tuhan. Kita tahu bahwa rancangan Tuhan kebaikan, tapi rancangan setan supaya kita merasa nggak berharga, kita merasa nggak berarti, supaya rumah tangga kacau, ekonomi kacau. Nah, bagaimana menurut Pak Daud? Setan itu merancangkan suatu kejahatan. Makanya Karena dia jahat. Makanya kalau seorang pemimpin terlibat kuasa gelap, maka akan ada kutuk atas bangsa itu. Nah, bagaimana dengan bapak-bapak? Sama. Bapak ke anak-anak, tapi pemimpin dampaknya ke bangsa. Karena kan bapak-bapak begini, dia kerja keras, dia harus membayar hutang, dia harus selesaikan uang, sehingga kadang-kala dia pergi ke tukang ramal, dia pergi percaya dukun, pegang jimat. Bagaimana menurut Pak Daud? Itu ada kutuknya, Pak Gilbert. Setan itu tidak tahu masa depan, tetapi bisa merekayasa supaya terjadi. Makanya ramalan yang bicara pribadi pasti tepat. Tetapi ramalan yang bicara negara atau dunia pasti gagal. Jadi setan tidak tahu masa depan, tapi bisa merekayasa. Maksudnya gimana? Misalnya meramalkan ini, kamu nanti usia 10 tahun akan jadi pengusaha toko emas. Maka setan akan membantu dia untuk melakukan supaya dia punya toko emas. Nah, setelah toko emas itu jadi, kutuknya jalan. Setan tidak pernah memberi manusia gratis. Tumbalnya. Karena setan itu merekayasa supaya terjadi karena itu berhubungan dengan pribadi, Pak Gilbert. Padahal dia tidak tahu hari depannya. Hari depan tidak tahu. Itu yang baik, akan punya toko emas. Tapi bagaimana yang buruk? Kamu umur 40 tahun akan diopname sakit-sakitan. Mati ndak, hidup ndak, itu Setan juga berkayasa seperti itu, Pak Gilbert. Setan berkuasa atas tubuh jiwa seseorang yang hidupnya merelakan untuk setan. Yang tidak bisa setan ambil adalah satu, Pak Gilbert, roh manusia. Karena roh manusia itu milik Tuhan. Kalau orang yang bicara bahwa rohnya diambil, bagaimana? Itu kejiwaannya, Pak Gilbert. Bukan rohnya. Bukan rohnya, tapi kejiwaannya. Kalau roh itu diambil, nafas berhenti, selesai, Pak Gilbert. Jadi orang kalau pergi ke dukun, orang kalau percaya ramal-ramal nasib, dia mengikatkan dirinya dengan rancangan setan atau rancangan setan, rekayasanya itu. Makanya ramalan misalnya tahun 2000 itu terjadi kekacauan jam 000, kan tidak terjadi, Pak Gilbert. Iya, betul. Itu apa tuh? Ramalan tentang dunia, milenium. Ramalan yang bicara tentang apa itu 2012, kiamat kan tidak terjadi, Pak Gilbert. Karena bumi dan isinya masih di bawah kendali Tuhan. Maka setan tidak punya hak. Maka ramalan yang bicara pribadi itu tepat. Ramalan negara atau dunia pasti gagal, Pak Gilbert. Iya. Nah, bagaimana kalau kita misalnya, ini dulu orang percaya dukun, dia pergi ke ramalan terus dibilang umur 38 kamu akan sakit jantung, lalu kamu akan dirawat 40 hari di rumah sakit, lalu hidup kamu mati enggak, hidup enggak. Lalu kemudian di umur 37 dia bertobat. Lepas dari kutukan, Pak Gilbert. Dan dia harus melepaskan diri dari kutukan itu. Karena apa? Kan di dalam Yesus ada kemerdekaan. Oh, haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara-saudara yang pernah diramal apapun, percayalah bahwa kalau kita datang pada Yesus, mematahkan kutuknya, tapi tadi sudah dijelaskan bahwa darah Yesus memutuskan setiap hubungan kuasa kegelapan. Nah, bagaimana dengan bangsa? Kalau seorang pemimpin terlibat kuasa gelap,
dampaknya itu di bangsa, Pak Gilbert. Iya. Nah, perhatikan, waktu Salomo terlibat kuasa gelap, maka kerajaan Israel terpecah jadi dua. Iya. Dan pada waktu Akab, raja Israel terlibat penyembahan berhala, kuasa gelap, maka dampaknya ke bangsa Israel juga. Iya. Nah, itu ada dampaknya karena kutuk itu mengikat. Dan kalau itu pemimpin, itu akan berdampak ke satu negara atau satu bangsa. Nah, makanya perlunya gereja-gereja, anak-anak Tuhan, umat Tuhan berdoa itu untuk mematahkan kutuk bila pemimpin kita terlibat kuasa gelap, Pak. Tapi di dunia medsos ada tagar. Yang pertama, kabur saja dulu. Karena ayo kita tinggalkan Indonesia. Yang kedua, Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Tapi terus kemudian ada yang tulis Indonesia baik-baik saja. Jadi semua sedang bingung. Sebetulnya ini Indonesia baik-baik saja atau tidak? Karena di satu sisi kalau bicara tentang kepuasan terhadap pemimpin, nah, kan ada survei kepuasan terhadap pemimpin, itu semua di atas 80%. Pak Jokowi di atas 80%, Pak Prabowo di atas 80%. Semua kita bangga sama pemimpin kita. Tapi kalau bicara ekonomi, dolar sudah meroket, lalu PHK mulai terjadi mana-mana, perusahaan-perusahaan besar termasuk Sritex, kebetulan Pak Daud dari Solo, karyawannya berapa? 30.000, 50.000 di PHK, dipilotkan. Jadi kita lihat bahwa di satu sisi, wah, wajahnya bagus gitu, karena kepuasan terhadap pemimpin luar biasa, berarti pemimpin kita hebat, pemimpin kita luar biasa. Tetapi kenyataannya, faktanya, perusahaan-perusahaan besar keluar dari Indonesia, perusahaan-perusahaan besar nggak mau masuk ke Indonesia. Lalu misalnya IKN yang katanya sudah siap dengan berbagai investor, tiba-tiba nggak ada lagi investor asing yang masuk. Nah, bagaimana menurut Pak Daud Tony tentang karir ekonomi Indonesia? Pak Gilbert, ini kejadiannya adalah tahun 96-97. 96-97 ini sebelum COVID, berarti jauh sebelum COVID. Berapa puluh tahun yang lalu? Berapa puluh tahun yang lalu? 25 tahun lebih. Iya. Saya mengalami kecelakaan. Tabrakan, Iya. dan roh saya dibawa di surga. Iya. Dan saya ketemu Yesus Kristus sendiri. Ditunjukkan masa depan sampai 2035. 2035. Dan di situ saya melihat hari-hari yang akan terjadi. Bahkan siapa presidennya sudah kelihatan semua, Pak Gilbert. Nah, waktu itu 2001 saya memberitahu Pramono Edwibowo almarhum waktu pangkat kolonel, SBY 2004 presidennya SBY. Terjadi. Makanya saya diminta ngawal presiden 10 tahun, Pak Gilbert. Ya. Karena Pak Edi beritahu almarhum Ibu Ani bicara, dia yang tahu masa depan. Jadi lebih baik dia aja yang bicara gitu. Nah, di situ saya melihat apa yang terjadi, hari-hari yang terjadi, Pak Gilbert. Memang benar apa yang dikatakan Alkitab, sebelum dunia dibentuk, sebelum dunia dijadikan, aku sudah mengenalmu. Ya. Jadi Tuhan tuh tahu dari awal sampai akhir, Pak Gilbert. Nah, di situ makanya pada waktu sebelum corona, Ya. saya sudah bicara akan ekonomi berhenti seluruh Indonesia. Ya. Itu 2015. Dan di media sosial ada semua tuh, Pak Gilbert. Ya, betul. Dan pada waktu saya ngomong COVID ini nanti di 2020 itu 5 tahun puncaknya akan error dari kasus flu biasa, sekarang sudah biasa, Gilbert. Ya. Dan Waktu itu orang pikir cuma 2 bulan, 3 bulan ini dunia stop, ya kan. Waktu Pak Daud bilang akan 3 tahun, semua orang bilang, ini orang ngomong kosong gitu. Itu saya tahu itu. nah, terjadi semua. Bahkan 2022 saya bicara, waktu itu saya melihat karena apa? Di tahun 96-97 saya melihat ada seorang anak muda yang jadi wapres. Dan waktu itu langsung saya bicara, loh, wajahnya ini. Saya 2022 waktu itu beritahu sama Mayor Jenderal Gleni Kerupan di gedung A Nasution lantai 9. Orang yang masih hidup boleh ditanya, Pak Gilbert. Termasuk sama Kepala Staf Presiden Muldoko, bahwa wapresnya nanti adalah Gibran. Itu kunci kemenangan, dan capresnya militer. Dan terjadi, Pak Gilbert. Nah, itu hari-hari yang terjadi sudah ada di sana, Pak Gilbert. Iya. Nah, termasuk di masa depan nanti AHY itu wapres, Pak Gilbert. Nah, itu masa akan datang, Pak Gilbert. Iya. Nah, di situ saya melihat, makanya tahun 2022 saya bicara bahwa tahun 2025 kita akan masuk resesi ekonomi. Ya. Dan ini adalah awal permulaan, Pak Gilbert. Nah, kita nanti betul masuk resesi ekonomi itu di bulan 6, bulan 7. Tahun ini, Pak Gilbert. Dan di situ akan terus sampai 2 tahun, Pak Gilbert. Resesi ekonomi ini sampai 2026 akhir. Ya. Nah, 2027 itu baru terjadi pergerakan, Pak Gilbert. Pergerakan ekonomi. Dan pulihnya Indonesia itu adalah tahun 2032. Dan 2035
Cina menguasai ekonomi seluruh Indonesia. Itu sudah saya memberitahu itu sudah lama Pak Gilbert. Nah, jadi pertanyaan bagaimana kita bertahan untuk menghadapi resesi ekonomi. Di dalam resesi Jadi ekonomi, memang iman Kristen tidak membuat hidup tanpa masalah. Tapi iman Kristen selalu ada solusi di tengah segala masalah. karena kita hidup untuk mengatasi masalah. Kita hidup untuk mengatasi masalah dan kita jadi kuat, jadi hebat, jadi dahsyat karena mengatasi masalah. Nah, resesi ini ada rencana Tuhan juga Pak Gilbert. Amin. Yaitu apa? Pertama, untuk membenahi diri kita di perusahaan, keluarga atau tempat usaha. Ya. Terutama ada kebocoran-kebocoran. Ya. Nah, dan yang kedua, untuk menguji tes water atau cek ombak perusahaan kita, tempat usaha kita pada waktu mengalami resesi. Karena begitu kita mengalami resesi, kita melihat kebocoran, kesalahan, kelemahan, semua kelihatan semua gitu. Nah, disitulah kita memperbaiki. Nah, untuk Pak Gilbert tahu bagaimana kita untuk mengatasi resesi ekonomi. Pertama, tenang, bertahan, dan bergerak. Terima kasih sahabat Khotbah Populer sudah mendengarkan penjelasan hambanya. Jika ada pertanyaan atau pernyataan silahkan isi di kolom komentar ya. Tahukan sahabat bahwa iblis adalah salah satu tokoh yang paling kontroversial dan kompleks dalam Alkitab. Berikut adalah beberapa wawasan tentang siapa sebenarnya iblis itu. Alkitab tidak memberikan informasi yang jelas tentang asal-usul iblis. Namun, beberapa ayat Alkitab memberikan petunjuk bahwa iblis dulunya adalah seorang malaikat yang indah dan kuat. Iblis memiliki beberapa nama dan gelar dalam Alkitab, antara lain 1. Lucifer, Yesaya 14 ayat 12. Nama ini berarti bintang pagi atau bintang fajar. 2. Iblis, Yohanes 13 ayat 2. Nama ini berarti musuh atau lawan. 3. Setan, Matius 4 ayat 1, nama ini berarti musuh atau lawan. 4. Raja Jin, Matius 12 ayat 24, gelar ini menunjukkan bahwa iblis adalah pemimpin dari kerajaan jin. Sifat dan karakter iblis. Alkitab menggambarkan iblis sebagai makhluk yang sombong dan congkak. Yesaya 14 ayat 13-14. Iblis memiliki keinginan untuk menjadi sama dengan Allah. Penuh kebencian dan permusuhan. Yohanes 8 ayat 44. Iblis adalah musuh Allah dan manusia. Iblis pandai menipu dan membohongi. 2 Korintus 11 ayat 3. Iblis dapat menipu dan membohongi manusia untuk mengikuti keinginannya. Adapun tujuan iblis adalah untuk menghancurkan hubungan manusia dengan Allah. Yohanes 10 ayat 10. Iblis ingin memisahkan manusia dari Allah. Menghancurkan iman dan keselamatan manusia. 1 Petrus 5 ayat 8. Iblis ingin menghancurkan iman dan keselamatan manusia. Strategi iblis untuk mencapai tujuannya adalah dengan menipu dan membohongi. 2 Korintus 11 ayat 3. Iblis menggunakan tipu muslihat dan kebohongan untuk mengikuti keinginannya. Menggunakan keinginan dan nafsu manusia. Yakobus 1 ayat 14-15. Iblis menggunakan keinginan dan nafsu manusia untuk mengikuti keinginannya. Dengan demikian, iblis adalah makhluk yang sombong, congkak, penuh kebencian dan permusuhan, pandai menipu dan membohongi, dan memiliki tujuan untuk menghancurkan hubungan manusia dengan Allah dan menghancurkan iman dan keselamatan manusia. Para pemimpin di Indonesia tidak boleh menggunakan jasa iblis dan kuasa gelap. Berikut beberapa alasannya. 1. Nilai-nilai Pancasila. Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, yang menekankan pentingnya keadilan, kesetaraan, dan kebebasan. Penggunaan kuasa gelap bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. 2. Konstitusi dan hukum. Konstitusi dan hukum Indonesia melarang penggunaan kuasa gelap dan kekerasan untuk mencapai tujuan. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pada keadilan dan kebenaran. 3. Kepentingan rakyat. Para pemimpin di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melayani kepentingan rakyat, bukan untuk memenuhi kepentingan pribadi atau golongan.
Penggunaan kuasa gelap dapat merugikan kepentingan rakyat. 4. Integritas dan kredibilitas. Penggunaan kuasa gelap dapat merusak integritas dan kredibilitas para pemimpin di Indonesia. Rakyat memiliki hak untuk mengetahui bahwa pemimpin mereka bertindak dengan jujur dan transparan. 5. Dampak negatif. Penggunaan kuasa gelap dapat memiliki dampak negatif yang luas, seperti meningkatkan ketidakpercayaan dan kebencian di kalangan rakyat, merusak stabilitas dan keamanan negara, meningkatkan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, para pemimpin di Indonesia tidak boleh menggunakan kuasa gelap karena bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, konstitusi dan hukum, kepentingan rakyat, integritas dan kredibilitas, serta dapat memiliki dampak negatif yang luas. Sekarang kita masuk pada pandangan rohani mengenai pemimpin. Menurut Alkitab, jika pemimpin Indonesia menggunakan kuasa gelap, maka dampak negatif yang dapat terjadi adalah 1. Kehancuran dan kerusakan. Amsal 29 ayat 4, Raja yang adil membuat negaranya makmur, tetapi raja yang suka menerima suap menghancurkan negaranya. Amsal 28 ayat 2, karena kejahatan, kerajaan-kerajaan runtuh, tetapi dengan keadilan, kerajaan-kerajaan ditegakkan. 2. Kemiskinan dan kekurangan. Amsal 30 ayat 28, kemiskinan dan kekurangan ada di mana-mana, tetapi keadilan dan kebenaran memelihara bangsa. Amsal 31 ayat 8-9, buka mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak orang yang terlantar. Buka mulutmu, hakimlah dengan adil, belalah hak orang yang miskin dan yang lemah. 3. Kehilangan kepercayaan dan kehormatan. Amsal 25 ayat 14, orang yang berjanji dan tidak menepatinya, seperti awan yang tidak turun hujan. Amsal 10 ayat 9, orang yang berjalan dengan integritas, berjalan dengan percaya diri, tetapi orang yang berliku-liku dalam jalannya, akan diketahui oleh banyak orang. 4. Penghukuman dan pembalasan. Amsal 11 ayat 21, tangan yang tidak adil tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang-orang yang benar akan diselamatkan. Amsal 16 ayat 5, Tuhan adalah musuh orang yang berhati sombong, tetapi orang yang rendah hati akan diterimanya. Dengan demikian, Alkitab mengajarkan bahwa jika pemimpin Indonesia menggunakan kuasa gelap, maka negara akan mengalami kehancuran, kemiskinan, kehilangan kepercayaan dan kehormatan, serta penghukuman dan pembalasan. Untuk selanjutnya kita masuk dalam pembahasan tentang ramalan. Alkitab memiliki beberapa ayat yang berbicara tentang ramalan. 1. Larangan melakukan ramalan. Ulangan 18 ayat 10-12, jangan ada di antaramu orang yang membakar anaknya sebagai korban, atau yang melakukan ramalan, atau yang mengamati tanda-tanda, atau yang melakukan sihir, atau yang meminta petunjuk dari orang mati, atau yang mencari bantuan dari roh-roh. Karena orang yang melakukan hal-hal itu adalah keji di mata Tuhan, dan karena hal-hal itu Tuhan, Allahmu, mengusir mereka dari hadapanmu. Imamat 19 ayat 31, janganlah kamu berpaling kepada roh-roh atau kepada arwah, janganlah kamu mencari bantuan dari mereka, sehingga kamu menjadi najis karena mereka. Aku adalah Tuhan, Allahmu. 2. Peringatan tentang ramalan yang palsu. Yehezkiel 13 ayat 1-7, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, berbicaralah melawan nabi-nabi Israel yang bernubuat, dan katakanlah kepada mereka, dengarlah firman Tuhan. Apakah kamu tidak melihat, hai nabi-nabi Israel, bagaimana nabi-nabi yang ada di tengah-tengahmu melihat suatu yang sia-sia dan meramalkan kebohongan? Matius 24 ayat 24, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang ajaib dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 3. Ramalan yang benar. 1 Korintus 12 ayat 10, kepada yang satu diberikan oleh Roh untuk melakukan mujizat, kepada yang lain untuk bernubuat, kepada yang lain untuk membedakan roh-roh, kepada yang lain untuk berkata-kata dalam bahasa roh, dan kepada yang lain untuk menafsirkan bahasa roh itu.
Yul 2 ayat 28-29, kemudian, sesudah itu, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, sehingga anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, dan orang-orangmu yang muda akan mendapat penglihatan. Dengan demikian, Alkitab mengajarkan bahwa ramalan yang palsu dan melibatkan kekuatan gelap adalah dilarang, tetapi ramalan yang benar dan dilakukan dengan kuasa Roh Kudus adalah diperbolehkan dan bahkan diinginkan. Penggunaan atau kepercayaan terhadap ramalan oleh pemimpin dan rakyat Indonesia dapat memiliki beberapa dampak negatif. Berikut beberapa di antaranya. 1. Ketergantungan pada ramalan. Pemimpin dan rakyat yang terlalu bergantung pada ramalan dapat kehilangan inisiatif dan kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat berdasarkan kondisi nyata. 2. Pengaruh negatif terhadap proses pembuatan keputusan. Ramalan dapat mempengaruhi proses pembuatan keputusan, sehingga pemimpin dan rakyat lebih cenderung untuk mengikuti ramalan daripada menggunakan logika dan analisis yang tepat. 3. Munculnya kekhawatiran dan ketakutan. Ramalan yang negatif dapat menyebabkan kekhawatiran dan ketakutan di kalangan rakyat, sehingga mempengaruhi stabilitas dan keamanan negara. 4. Pengaruh terhadap kebudayaan dan agama. Ramalan dapat mempengaruhi kebudayaan dan agama di Indonesia, sehingga memunculkan konflik dan ketegangan di kalangan masyarakat. Dalam sejarah Indonesia, contoh dampak negatif dari penggunaan ramalan adalah pada masa pendudukan Jepang, di mana Jepang menggunakan ramalan untuk memanipulasi dan mengontrol rakyat Indonesia. Menurut Alkitab, solusi bagi pemimpin dan rakyat Indonesia yang sudah terlanjur menggunakan kuasa gelap dan jasa peramal adalah 1. Pertobatan. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amsal 28 ayat 13, orang yang menyembunyikan dosanya tidak akan beruntung, tetapi orang yang mengaku dan meninggalkan dosanya akan diberi kasih karunia. 2. Mengakui dan meninggalkan dosa. Matius 3 ayat 8, buahkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Amsal 4 ayat 27, janganlah kamu menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. 3. Mengembalikan diri kepada Allah. 1 Samuel 7 ayat 3, lalu Samuel berkata kepada seluruh rumah Israel, jika kamu sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah dewa-dewa asing dan Asyitoret dari tengah-tengahmu dan berikanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Matius 4 ayat 10, maka Yesus berkata kepadanya, enyahlah, iblis. Sebab ada tertulis Tuhan, Allahmu, harus kamu sembah dan hanya kepadanya sajalah kamu berbakti. 4. Mencari bimbingan Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang Ia dengar itulah yang akan Ia katakan, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amsal 3 ayat 5-6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala jalanmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dengan demikian, solusi bagi pemimpin dan rakyat Indonesia yang sudah terlanjur menggunakan kuasa gelap dan jasa peramal adalah dengan melakukan pertobatan, mengakui dan meninggalkan dosa, mengembalikan diri kepada Allah, dan mencari bimbingan Roh Kudus. Untuk membebaskan Indonesia dari kuasa gelap dan resesi ekonomi, berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pemimpin dan rakyat Indonesia. Langkah-langkah pemimpin Indonesia. 1. Mengembalikan nilai-nilai Pancasila. Pemimpin Indonesia harus mengembalikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan mengimplementasikannya dalam kebijakan dan tindakan. 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pemimpin Indonesia harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan negara, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya alam. 3.
Mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan. Pemimpin Indonesia harus mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan, dengan fokus pada pengembangan industri yang berbasis pada sumber daya alam dan teknologi yang ramah lingkungan. 4. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Pemimpin Indonesia harus meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sehingga rakyat Indonesia dapat memiliki kemampuan dan kesehatan yang baik untuk menghadapi tantangan global. Langkah-langkah rakyat Indonesia. 1. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi. Rakyat Indonesia harus meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan negara. 2. Mengembangkan keterampilan dan kemampuan. Rakyat Indonesia harus mengembangkan keterampilan dan kemampuan untuk menghadapi tantangan global, termasuk dalam bidang teknologi dan inovasi. 3. Meningkatkan kualitas hidup. Rakyat Indonesia harus meningkatkan kualitas hidup, dengan fokus pada pengembangan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. 4. Mengembangkan nilai-nilai spiritual. Rakyat Indonesia harus mengembangkan nilai-nilai spiritual, termasuk nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan, untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadapi tantangan global. Langkah-langkah bersama. 1. Mengembangkan kemitraan. Pemimpin dan rakyat Indonesia harus mengembangkan kemitraan yang kuat untuk menghadapi tantangan global dan meningkatkan kualitas hidup. 2. Meningkatkan komunikasi. Pemimpin dan rakyat Indonesia harus meningkatkan komunikasi untuk memastikan bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi rakyat. 3. Mengembangkan kebijakan yang berkelanjutan. Pemimpin dan rakyat Indonesia harus mengembangkan kebijakan yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa pengembangan negara dapat berlangsung dalam jangka panjang. 4. Meningkatkan pengawasan. Pemimpin dan rakyat Indonesia harus meningkatkan pengawasan untuk memastikan bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Demikianlah yang dapat admin tambahkan pada kesempatan ini. Oleh sebab itu sahabat khotbah populer, jangan main-main dengan iblis dan tipuannya. Apa yang iblis kerjakan bagimu tidaklah gratis, ada tumbal yang harus kamu bayar dan kutuk menimpa hidupmu dan keluargamu. Jika ada keinginanmu mintalah kepada Allah, karena Ia adalah sumber berkat dan pertolongan. Kamu pasti tidak kecewa jika mengandalkan Allah. Namun jika iblis yang kamu andalkan, kamu akan menderita. Bahkan bisa sampai kepada kebinasaan jika kamu tidak bertobat. Tentukan pilihanmu dari sekarang, ikut Tuhan atau iblis. Kiranya Allah damai sejahtera menyertai kita senantiasa. Tuhan memberkati.